Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa jariyatil aghyar wa bidayyil bi'izat sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Mukhtar wa ashabil akhyar adadana billahi wa bi'ahid ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabina wa'ina al-amjad wa al-mursalin wa sahabatil tabi'in wa tabi'in وجميع أولياء والسعادة والصالحين أجل بسلام النبيين خصوصا أبو يزيد محمد بن عبد الملك الحسن أبو يزيد أحمد بن محمد بن الحسن وصل إلى الشيخ محمد علي الصبوري أمدنا الله بمدده وعلى علينا بركاته وأنوار علومه في الدين والدنيا على كرم السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir jalan kita sampai di surah Al-Maidah ayat 65. Juz 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah minhum ummatun muqtasidatun wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna 'anhum sayyi'atihim. Seandainya sungguh para ahli kitab itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wattaqaw al-kufra, dan mereka takut kepada kekafiran. Takwa itu berarti takut. Takwa itu berarti juga imtithal awamir wa tajtinabun nawahi, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Lakaffarna 'anhum sayyi'atihim, sungguh kami akan melebur dosa-dosa mereka. Wa adkhalnahum jannatin na'im, dan sungguh kami akan memasukkan mereka ke surga na'im. Para ahli kitab kalau mau beriman kepada Nabi Muhammad,
dan bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan jika mereka mendirikan Taurat dan Injil bil amal bima, yaitu dengan mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Wa minhu al-iman bin nabi, dan sebagian daripada yang ada di dalam Taurat dan Injil yaitu iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah ada perintah suruh beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak mau, bahkan ayat yang disampaikan disebutkan. Apapun tidak ingin menyebut. Dan mereka juga mendirikan apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab-kitab Fir'aun. Jadi kitab apa aja yang diamalkan. La kalau berfokih meminta arjulihim, maka sungguh mereka akan makan dari arah atas mereka dan dari arah bawah kaki mereka. Bi ayyuhasi alaihim al-jabbar wa tufidu min kulli jihatin. Itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan kepada mereka rezeki, dan Allah meluberkan rezeki dari segala arah. Jadi kalau dibahas dari sini, orang yang mau mengamalkan kitab suci Al-Quran, maka Allah akan meluaskan rezeki padanya. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka mereka akan makan dari arah atas mereka dan arah bawah kaki mereka. Rezeki dari mana-mana datang kalau orang mau mengamalkan Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya. Zaman sekarang ada orang tua yang bingung, kalau anak pemondok aja nak makan apa, nanti bibinya kasih makan apa. Terus yang punya alam ni siapa? Yang punya bumi ni siapa? Yang punya langit ni siapa? Emang atom kau yang punya? Atau Pak Presiden punya? Atau Pak Gubernur yang punya? Kan? Yang punya bumi, yang punya matahari, bulan dan alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muda belajar apa? Belajar ilmu yang sumbernya dari Allah yang punya bumi, punya langit, penciptaan semuanya alam. Lah kok takut Allah tak kasih makan? Memang kita bodoh belajar apa? Dia kadang-kadang memang orang yang fokus terhadap kehidupan dunia, Allah kasih. Sengaja Allah kasihkan. Kalau memang orang yang fokus dunia, Allah memang kasih. Sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang layak. Dunia itu mau dikejar pun tetap dapat. Tapi kalau orang mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka mereka akan makan dari arah atas dan dari arah bawah kaki mereka. Dari Quran pun bahasa dimakan. Jadi jangan takut tak makan. Sampai anak-anak zaman sekarang
masih umur belasan Nabi dari kerja, tak pengen kerja. Orang itu belum tentu yang mulai kerja duluan berayat duluan, belum tentu. Ada orang yang belum sunat dah kerja sampai sekarang kerja pun tak kaya-kaya. Sudah ngaji dulu belajar, rezeki Allah mangkat orang. Jadi buah ayu asya alaihi berrizqah wa tufidu min kulli dan Allah memudahkan dari segala arah. Kalau orang tanpa ilmu agama, dia menekuni ilmu dunia, dia akan bertawakal kepada pekerjaannya, dia akan bertawakal kepada bosnya, bertawakal kepada bosnya. Seorang-orang tukangnya yang kasih rezeki, bosnya yang kasih rezeki, atasannya yang kasih rezeki. Tawakal bersama bos, dipecat selesai lagi. Minhum ummatun muqtasidah. Sebagian dari mereka yaitu ahli kitab, jamaah ummah yang muqtasidah, yaitu ta'malu bihi, yang mengamalkan Alkitab. Sebagian memang mau mengamalkan kitab bahwa man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'abdillah bin Salam al-As'adi, seperti Abdullah bin Salam al-As'adi. Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi. Dia ketika Rasulullah diutus, dia iman kepada Rasulullah. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah orang yang mengamalkan kitab Taurat dan Injil. Kok bisa? Ya, karena di dalam kitab Taurat dan Injil itu disuruh, sudah ada perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad Nabi akhir. Jadi orang-orang Yahudi yang gak iman sama Rasulullah itu Yahudi yang tidak mengamalkan kitab Taurat. Nasrani yang tidak mengamalkan kitab Injil. Karena di dalam kitab-kitab mereka ada perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma dia ambil mana-mana yang enak, disampaikan mana yang enak. Yang tak enak bagi dia tak disampaikan. Yang enak bagi dia diamalkan, yang tak enak tak diamalkan. Jadi Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang komitmen melakukan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat sudah iman kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, semuanya ini dia sudah beriman. Kan gitu. Kalau tidak, itu berarti tidak mengimani, tidak mengamalkan kitab sucinya sendiri. Minum Kamil bin Salam, wa kathirun minhum sa'a ma yahkumun, wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan banyak dari mereka begitu jelek apa yang mereka lakukan. Maksudnya keimanan. Lebih banyak orang Yahudi yang tidak mengimani Nabi Muhammad daripada yang mengimani. Yang itu dia tak imani, dia banyak. Buktinya sampai sekarang Yahudi banyak. Kalau mereka dulu kebanyakan mengimani Nabi Muhammad, ya Islam semuanya, mayoritas akan menjadi Islam semuanya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Ya
Rasul, wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad, baligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan semua jami'ah, baligh ma yaitu jami'ah, sampaikan semua apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wala taktum syai'an minhu khaufan an tunala bima'hum, jangan kau sembunyikan satu apapun dari apa yang Allah turunkan kepadamu, karena ditakutkan engkau akan terkena sesuatu yang dibenci, maksudnya kena bencana. Sampaikan apa yang diturunkan, sampaikan semuanya, tak usah dipilah-pilih, disembunyi-sembunyikan, sampaikan. Wa ilam taf'al ay lam tuballigh jami'a ma unzila ilaik fa ma balaghta risalatan. Kalau engkau tidak mengamalkan atau tidak menyampaikan semua yang diturunkan kepadamu, maka engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sampaikan semua, berarti kalau tak sampaikan risalah itu berat derajat. Di anak kita mana dia kakek mani kuliah, karena sebenarnya menyembunyikan sebagian risalah itu seperti menyembunyikan semuanya. Risalah ini satu yang sempurna. Ketika tak disampaikan semua, ya berarti risalahnya tidak tersampaikan. Dia harus disampaikan sempurna. Kami harus disampaikan. Jangan ada yang sembunyikan, kalau tidak, ya kau berarti belum disampaikan risalah itu. Jadi tidak boleh kok ada risalahnya kok kurang. Tidak bisa. Umpamanya yang disampaikan cuma ayat-ayat tentang sholat, tentang haji, zakat tak disampaikan. Ayat tentang zakat itu tak disampaikan. Bagaimana coba? Risalah Nabi Muhammad, mestinya risalah Nabi Muhammad tidak ada zakatnya. Ini kok tidak ada ya? Kan berarti risalah tidak disampaikan. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu begitu. Ada syariat risalah tapi tidak disampaikan semuanya. Bayangkan aja umpamanya Pak, tidak disampaikan semuanya, punya syariat Islam muncul nanti. Islam tidak ada, punya ayat-ayat sholat tidak disampaikan. Bagaimana? Oh berarti Islam itu berarti tidak ada sholat. Bukan tidak ada sholatnya, risalahnya tidak disampaikan. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada, tidak ada yang tinggal atau yang disembunyikan. Wallahu ya'simuka minan nas wa ayyaquluka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqrasu hatta tusilat. Wa qala insarifu faqad asamani Allah. Rawahu al-Hakim. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Ayyaquluka, mereka dari mereka usaha mereka untuk membunuhmu. Risalah disampaikan di depan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahaya, ancaman nyawa. Karena syariat baru ini, risalah baru ini susah orang nak terima. Jadi firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, maka Allah menjagamu dari manusia. Ketika mereka akan membunuhmu, tak usah takut, sampaikan aja. Kau mesti selamat, Allah jaga kau baik. Bahkan Rasulullah dan Zidan, bahkan salah satu Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW
itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai risalah itu turun semuanya dijaga. Bayangkan umpamanya risalah baru turun 3/4, Rasulullah terbunuh. Macam mana? Nabi terakhir sudah ada Rasul. Wah, Islamnya masih kurang 1/4 ini. Tidak, itu Allah jaga sampai risalah itu tersampaikan semuanya. Jangan takut, sampaikan aja. Tidak jamin sama Allah. Jadi ini tidak menunjukkan, makanya di akhir-akhir ayat yang berikutnya jawab akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, menunjukkan risalah sudah komplit. Di sini disebutkan bahwa yasimuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari manusia yang akan membunuh. Jadi risalahnya jelas sudah dijaga. Tak mungkin Rasul itu terbunuh atau wafat ketika risalah itu masih pertengahan atau kurang sedikit, kurang 10% kan? Sampai selesai risalah. Akhirnya pun ditutup dengan ayat-ayat yang terakhir sekali. Hal yang baru itu menunjukkan bahwa risalah sudah sempurna, tidak ada ketinggalan atau yang disembunyikan. Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk bagi kaum yang kafir. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Fala ta'sal qawmil kafirin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, ya ahli kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Kalian itu tidak di atas agama apapun, mu'tatin bihi hatta tuqimut Taurat wal Injil. Kalian itu tidak atas agama apapun yang kalian sudah terbiasa, maksudnya melakukan sampai dia kan diakunya Yahudi, Nasrani. Tapi sebenarnya kalian ini tidak termasuk agama apapun sampai kalian itu mendirikan Taurat dan Injil. Baru kalian itu beragama Yahudi atau Nasrani. Bahwa unzila ilaikum min rabbikum, dan apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, ya ta'malu bima fihi wa minhu al-iman bi, yaitu dengan kalian mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepada kalian, di antaranya beriman kepada Aku dan Nabi Muhammad. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Dan sungguh benar-benar menambah
kebanyakan mereka dari mereka apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dari Al-Quran mendapatkan mereka tughyanan wa kufran, bertambah congkak dan bertambah kufur. Jadi disampaikan Al-Quran tapi tambah kurang ajar, tambah kufur dia, karena dia tidak mengimani Al-Quran. Disampaikan Al-Quran sungguh benar-benar wala yazidanna katsiran, jadi banyak di antara orang Yahudi dan Nasrani bahkan tambah kafir, tambah kufur ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka. Fala ta'zal qaumil kafirin, maka kau jangan putus asa, kau jangan bersedih atas kaum yang kafir. Illam yu'minu billah, jika mereka tidak beriman kepada aila tahtamu bihim, maka kau usah apa ini risaulah dengan mereka, kau usah risau. Apa tak risau? Lumrahnya orang menyampaikan agama, Rasul menyampaikan agama Islam dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka tambah kufur, tambah kurang ajar. Apa kata Allah? Fala ta'asa 'alal qaumil kafirin, kau tak usah sedih, tak usah putus asa atas kelakuan kaum yang kafir. Dalam mereka beriman, sudah, kau tak usah pusing, tak usah sedih, tak usah risau. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu والسابقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu was-sabiqun, dan orang-orang Yahudi dan sabiqun firqah minhum. Sabiqun ini termasuk bagian kelompok dari orang-orang Yahudi. Wan Nasara man amana billahi wal yawmil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan beramal saleh. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada takut atas mereka, tidak ada ketakutan bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih di akhirat. Jadi maksudnya yang beriman siapa? Ya, yang beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Muhammad dan beramal soleh, maka dia tidak usah takut dan tidak usah sedih di akhirat nanti. Tapi yang tidak beriman, ya sudah, neraka jahanam. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sungguh benar-benar kami telah mengambil janji dengan Bani Israil. Janji atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya. Wa arsalna ilaihim rusulan, dan kami telah mengutus kepada mereka
kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dan setiap kali datang kepada mereka rasul dari mereka sendiri, dari kaum mereka sendiri, dari Bani Israel sendiri, ketika datang kepada mereka seorang rasul dari kelompok mereka sendiri, kaum mereka sendiri, dengan membawa sesuatu yang tidak diinginkan oleh diri mereka, minat hak, yaitu dari kebenaran, kadzabu, maka mereka mendustakannya. Nabi dari mereka bawa wahyu, disampaikan kebenaran, tapi mereka tak cocok. Mereka tak cocok dengan kebenaran orang-orang yang begini. Terus bagaimana? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian dari mereka mendustakan dan sebagian lagi dari mereka membunuh Nabi tersebut. Nabi diutus dari kaum mereka sendiri, bawa risalah, bawa wahyu, disampaikan. Mereka tak suka dengan kebenaran itu. Apa dilakukan orang-orang Yahudi? Nomor satu, mereka mendustakan, gak percaya. Apa ini? Kau kan manusia biasa, gak mau beriman. Lebih parah dari itu, yang dulu mereka bunuh Nabi itu. Orang Yahudi kan di Gaza kok heran, aku heran kalau mereka suka bunuh orang biasa, bunuh Nabi aja jadi bacaan sama mereka. Apalagi orang biasa, memang kayak otaknya kayak begitu sudah, mentalnya mental pembunuh. Siapa Nabi yang dibunuh di antaranya? Zakaria wa Yahya. Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel sendiri. Padahal itu nabi mereka dari kaum mereka sendiri. Fatakbir bihi duna qatalu ketika yang ketidak al-matan. Fahasibu alla takunu fitnatun, dan mereka menyangka tidak akan terjadi fitnah, azabun bihim ala takdzibir rusul wa qatlihim. Mereka nyangka tuh tak ada azab, tak ada siksa, mendustakan Nabi, mendustakan Rasul, membunuh Rasul, tak apa-apa. Mereka tuh tidak menganggap itu akan menjadikan siksa bagi mereka karena kelakuan mereka. Fa'amu wasamu, dan mereka buta dari kebenaran. Jadi menengok, gak bisa lihat kebenaran. Wasamu dan tuli, dari mendengarkan kebenaran. Na'udzubillah subhanallah. Jadi ada orang memang yang dia macam tak bisa menerima kebenaran. Tengok ada kebenaran, mereka tak bisa terima. Dengarkan kebenaran, mereka tak mau terima. Ada yang begitu. Hati betul-betul tak tertutup. Kemana Allah alaihim lama zabu. Kemudian Allah menerima tobat mereka ketika mereka bertobat. Tapi kemudian mereka tobat kepada Allah. Mereka tobat, Allah tetap terima tobatnya. Sumamu wasamu saja, tapi balik lagi. Yang udah tobat balik lagi kelakuannya lagi.
buta lagi dan tuli lagi dari kebenaran. Kathirun itu banyak dari mereka begitu yang mereka tuli dan buta dari kebenaran. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Wa yujazihi, dan Allah akan membalas apa yang telah mereka lakukan. Tak taubat itu membuat laku lagi kebanyakan mereka seperti itu. Memang rekor betul Nabi Islam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa dan sungguh benar-benar kafir orang-orang yang mengatakan inna Allaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, putranya Maryam. Kafir kata Allah. Sungguh benar-benar telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah dia adalah Al-Masih ibnu Maryam, Isa. Maksudnya dianggap Tuhan, bukan Tuhan. Faqala al-Masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Padahal Nabi Isa sendiri Al-Masih itu mengatakan kepada Bani Israil, ya Bani Israil u'budullah rabbi wa rabbakum, hai Bani Israil sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, tak usah sembah aku. Maksudnya gitu. Kok malah dia dianggap Tuhan? Nabi Isa sendiri bilang, hai Bani Israil sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maksudnya sama kita nih hambanya, bukan aku Tuhan juga. Nabi Isa nyuruh itu kok malah disembah sendiri, kan lucu. Yang disembah itu tak mau. Kalian tahu saya nyembah aku, sembah Allah, Allah itu Tuhanku juga Tuhan kalian. Kok malah kalian nyembah aku? Jadi itu bukan mintanya Nabi Isa untuk disembah, tidak sama sekali. Kira Nabi Isa dari sembah ini, Nabi Isa sudah bilang sembah Allah. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharapkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya mengungsi adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak mempunyai penolong. Jadi kalimat isyrak menyebutkan Allah. Allah itu satu, kok malah nyembah Nabi Isa, itu namanya menyebutkan Allah. Allah satu, ya tetap satu. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Barang siapa yang menyebutkan Allah, maka haram baginya surga dan tempatnya pengungsi adalah neraka.
Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Dan sungguh benar-benar telah kafir alladzina qalu, orang-orang yang berkata innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya Allah adalah ketiga dari tiga Tuhan. Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Thalithu itu ketiga, salah tiga. Jadi ketiganya perkara Tuhan yang tiga. Thalithu salah. Jadi sungguh benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, dan tidak ada Tuhan kecuali satu Tuhan. Tuhan mana bisa dua? Tuhan itu harus satu. Jadi kekuasaannya cukup mutlak. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Dan sungguh apabila mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan minat tahlis, yaitu menjadikan Tuhan itu tiga, la yamassanna alladziina kafaru, maka sungguh orang-orang yang kafir minhum dari mereka adzabun alim, mereka akan terkena siksa yang pedih. Tak mau tobat, tetap mau bilang salah saja, tadlis, trinitas, maka kau akan terkena siksa yang pedih. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampun bagi orang yang mau bertobat, bagi orang yang bertobat. Imun lagi maha penyayang. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambut di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.